Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus, tepatnya di jam 10 kurang 10 menit. Alhamdulillah kita dikasih fadilah Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya berkunjung ke Haramain. Alhamdulillah pada hari ini kita pada posisi di Masjid Quba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini sebuah masjid yang sangat melegenda, sebuah masjid yang bersejarah, yang merupakan salah satu peninggalan yang luar biasa dari syiar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Sebuah keistimewaan pada masjid ini adalah ada tulisan yang berdasarkan dari rawi hadis riwayat Ibnu Majah dari sanad sahih menyampaikan bahwa fadlus shalah di Masjid Quba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tathara fi baiti summa ata Masjid Quba fa shalla fi sholatan kana lahu ka ajri umrotan. Artinya barang siapa yang berangkat dengan kondisi suci dari hadas kecil dan besar, kemudian beliau berkunjung ke sini, kemudian melakukan sholat di Masjid Quba ini rakaatan, maka pahalanya seperti kita melaksanakan sekali umroh. Sebuah fadilah yang luar biasa dari Masjid Quba. Mudah-mudahan ini sebagai pendorong untuk kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa menziarahi wilayah ataupun tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang melegenda, yang tercatat di dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Ini merupakan kondisi di dalam Masjid Quba. Kemudian tampak ratusan orang sedang melakukan sholat, baik sholat sunnah. Kebetulan ini masih waktu duha. Ini sahabat-sahabat bisa dilihat, itu merupakan tempat pengimaman dari Masjid Quba. Nampak sebuah arsitektur yang luar biasa. Masjid ini pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk melakukan sholat, tetapi disinilah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para muslimin muslimat untuk melaksanakan kajian-kajian Islam. Dan di sini juga dulu menurut sejarah dijadikan tempat untuk sebagai tempat pertemuan untuk menyusun strategi perang ketika menghadapi kaum kafir Quraisy. Dan di sini juga sahabat-sahabat yang merupakan tempat yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai markas perang untuk kaum muslimin yang akan berperang. Disinilah disiapkan tempat untuk melakukan pengumpulan logistik untuk alat-alat perang, kemudian mendesain bagaimana perang melawan kaum kafir Quraisy. Sebuah wilayah ataupun tempat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita dapat mengunjungi pada hari ini. Kemudian para sahabat, masjid pada posisi yang sangat luas, kemudian banyak fasilitas yang mendukung dan mempermudah untuk para jamaah. Inilah sahabat-sahabat, ini ada semacam buku Allah Ta'ala al-taqwa min awliyatillah takum fi ayat khatim ini faidah yang mengantarkan atau menceritakan keistimewaan dari bangunan masjid ini.
Baiklah sahabat, ini kita akan bergerak ke depan untuk menyusuri bangunan. Nah, bisa dilihat sahabat-sahabat. Ini merupakan tempat untuk sholat untuk yang laki-laki pintunya. Tadi kita masuk pintu yang timur atau yang samping kiri. Kemudian kita ini akan menyusuri di depan pengimaman Masjid Quba. Sebuah pemandangan yang luar biasa, sahabat-sahabat. Sebuah pemandangan yang luar biasa bisa dilihat. Perlu kita sampaikan bahwa untuk akses ke Masjid Quba ini sangat mudah, sahabat-sahabat. Kalau kita berangkat dari Masjid Nabawi dari Madinah Al-Munawwarah, kita bisa mengakses dengan naik taksi, tapi mungkin agak mahal, mungkin zahaban wa iyaban atau pulang pergi dari Nabawi ke sini mungkin ongkos sekitar 50 rial. 50 rial bisa juga kursian hampir 200.000. Tapi untuk para sahabat-sahabat yang paham dengan lokasi di sini, ini para sahabat bisa mengirit biaya. Artinya mengunjungi tempat ini dengan menggunakan bis umum. Bis umum dengan fasilitas yang sangat mewah, meskipun hanya bayar 5 rial dari Madinah ke sini, kemudian kembali ke Madinah hanya membayar 5 rial. Sahabat-sahabat, ini merupakan lokasi di belakang, tepatnya di depan pengimaman. Banyak para pedagang, khususnya pedagang kurma. Kemudian ini merupakan akses yang mudah dijangkau. Kemudian di sana ada terminal, sahabat. Ini terminal transit. Terminal transit untuk para jamaah yang akan berkunjung ke sini. Kemudian di sana juga lalu lalang kendaraan baik dari para jamaah yang rombongan atau yang berjalan ke sini dengan pribadi, artinya tidak berbondong-bondong dengan sahabat atau penggawan lain. Kemudian perlu kita sampaikan juga, ini merupakan tempat yang menjadi alternatif para jamaah haji atau umroh untuk merelaksasi, untuk merefresh, dan ini merupakan salah satu tempat yang mudah dikunjungi dan mudah dikunjungi. Ini, alhamdulillah. Di sini di Masjid Quba ada halal lagi, halal, haram. Sahabat, Indonesia. Alhamdulillah kita dapat kopi gratis halal. Istimewa. Muslim Brothers, please take your gift. Maskat atau kita akan menghampiri kantor untuk mengambil semacam buku untuk kita pelajari. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita pelajari nanti. Insyaallah.
Assalamualaikum di Indonesia. Folks. Yang kafir, yang merah, yang rich, bot. Ya, syukran. Ini kita alhamdulillah dapat wakafan buku terkait dengan Islamic Guidance. Islamic Guidance. Kita memperdalam lagi, menelaah kembali terhadap sejarah-sejarah perkembangan Islam dahulu kala. Baiklah, sekian dari kami dari Masjid Kuba. Jam 10 persis tanggal 27 Agustus 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.